Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Aris Fiandi, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum tugas 2 untuk mata kuliah basis data. Soal untuk tugas 2 adalah sebagai berikut. Contoh kasus untuk tugas 2 adalah di sini adalah tampilan dari IRD rumah sakit yang pernah dibuat di tugas 1. Tugas 2 Anda adalah berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Di sini saya sudah membuka aplikasi SAM, kemudian saya start layanan Apache dan MySQL. Untuk masuk ke MySQL ada dua cara, yaitu cara pertama dengan mengklik admin. Nah, di sini akan muncul tampilan halaman web PHP My Admin. Tampilannya seperti ini ya. Lalu cara kedua yaitu lewat command prompt atau CMD. MySQL minus root. Nah, itu cara untuk masuk MySQL lewat CMD. Pada bagian ini ada DDL, yaitu Data Definition Language, yang mencakup membuat database, menghapus database, membuat tabel, dan mengatur foreign key. Nah, untuk membuat database, pada command prompt, kita tampilkan dulu database apa aja yang ada di MySQL. Show database. Sini saya akan membuat database. Ini database rumah sakit. Show database lagi. Nah, di sini rumah sakit sudah masuk database MySQL atau MariaDB. Untuk menghapus database, ketikkan perintah drop database rumah sakit. Untuk membuktikannya, show database. Nah, database rumah sakit sudah hilang. Untuk cara membuat database di phpMyAdmin, klik baru, nama basis datanya rumah sakit. Klik buat. Nah, di sini kan sudah ada database rumah sakit. Lalu kembali ke home. Untuk menghapus database rumah sakit, klik basis data, lalu centang rumah sakit, hapus. Di sini muncul notifikasi bahwa database akan dihapus. Untuk mengkonfirmasi, klik hapus. Nah, di sini kan sudah tidak ada lagi database rumah sakit. Setelah membuat database dan menghapus database, untuk kali ini saya akan membuat tabel dan mengatur foreign key. Kembali lagi ke CMD, untuk masuk ke database rumah sakit, tekan use rumah sakit. Untuk membuat tabel, ketikkan perintah berikut.
Untuk menunjukkan apakah tabel tersebut sudah berhasil dibuat, show tables. Untuk menunjukkan kolom pada tabel pasien, ketikkan perintah describe pasien. Kemudian buat lagi 5 tabel lainnya yang sesuai di IRD rumah sakit. Tabel kedua adalah tabel administrator. Tabel ketiga yaitu tabel dokter. Untuk tabel keempat yaitu tabel daftar. Tabel kelima yaitu dokter admin. Untuk tabel keenam yaitu tabel pasien dokter. Oke, di sini 6 tabel sudah dimasukkan ke database rumah sakit. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan relasi dan mengatur foreign key. Nah, di sini sudah masuk tampilan PHP My Admin dan di sini sudah masuk database rumah sakit. Kita beralih ke tabel daftar, lalu klik struktur. Untuk tabel ini ada ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Untuk ID pasien, klik centang, klik indeks untuk menambah foreign key. Klik ID admin, indeks lagi untuk menambah foreign key. Selain tabel daftar, ada tabel dokter admin, klik struktur. Nah, di sini ID data jadi primary key, ID dokter, dan ID admin kita tambahkan indeks agar bisa jadi foreign key. Dan tabel selanjutnya yaitu pasien dokter. Kemudian struktur, ID jadi primary key, untuk ID pasien dan ID dokter kita tambahkan indeks supaya ID pasien dan ID dokter jadi foreign key di tabel ini. Terus kembali ke database rumah sakit, kemudian klik designer. Nah, di sini ada bentuk tabel yang cukup berantakan, kita atur dulu. Nah, di sini udah lumayan rapi. Kita simpan halaman. Nama halamannya tugas 2 rumah sakit. Dari sini kita akan menambah relasi dengan klik create relationship. Pasien ke pasien. Di sini kita atur cascade. Setelah menambahkan relationship,
terlihat tabel-tabel yang ada di database rumah sakit jadi saling terhubung. Lalu kita simpan halaman. Setelah DDL atau Data Definition Language, sekarang beralih ke DML, yaitu Data Manipulation Language. Di sini Data Manipulation Language itu mencakup insert, select, select where, select join, fungsi matematika, fungsi string, fungsi between, fungsi like, fungsi order by, fungsi group by, update, dan delete. Kembali lagi ke MariaDB atau CMD MySQL, kita lakukan insert into pasien, field ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kemudian value-nya 1, Fajar, Jalan Cibiseron nomor 46 Bandung, L. Untuk menampilkan data yang tadi dimasukkan, select bintang from pasien. Terlihat ID pasien 1, nama pasien Fajar, alamat pasien Jalan Cibiseron nomor 46 Bandung, jenis kelamin laki-laki. Lalu lakukan insert data untuk pasien kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Select bintang from pasien. Sekarang sudah ada 5 data pasien dari ID pasien 1 sampai 5. Select bintang from dokter. Kemudian masukkan data ke tabel administrator. Select bintang from administrator. Kita cek lagi, select bintang from pasien. Nah, untuk tabel ini kan field-nya lengkap, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Jika kita ingin menampilkan hanya nama pasien dan jenis kelamin saja, perintahnya seperti ini, select nama pasien, jenis kelamin from tabel pasien. Lalu untuk selanjutnya yaitu select bersyarat, yaitu untuk menampilkan nama pasien yang jenis kelamin laki-laki saja. Select nama pasien, jenis kelamin from pasien, where jenis kelamin L. Begitu juga dengan jenis kelamin P. Nah, di sini hanya menampilkan nama pasien dengan jenis kelamin perempuan. Jadi select nama kolomnya, from tabelnya, where syaratnya. Kemudian select fungsi matematika. Ada 4, yaitu count, sum, max, dan min. Kita mulai dengan count dulu. Select count ID pasien from pasien. Count ID pasien ada 5. Select count ID dokter from dokter. Di tabel dokter, count ada 3. Begitu juga dengan tabel administrator, select count ID admin from administrator. Ada 2. Kemudian setelah count, kita akan coba fungsi sum. Select sum ID pasien from pasien. Jadi sum itu adalah menjumlahkan data angka di ID pasien. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi dijumlahkan jadinya 15. Kemudian fungsi max, yaitu data terbesar pada field ID pasien. Select max ID pasien from pasien. Max-nya ada 5, yaitu data terbesar di ID pasien pada tabel pasien. Lalu fungsi min, yaitu data terkecil di ID pasien di data pasien. Select min ID pasien from pasien. 1. Jadi data terkecil di ID pasien adalah 1. Kemudian fungsi string, yaitu menyaring data lewat karakter teks
dari kiri, dari kanan, atau dari tengah. Select bintang from pasien where left nama pasien, koma 2 sama dengan G. Maksudnya adalah cari data di tabel pasien di mana untuk teks nama pasien diambil dari kiri sebanyak 2 karakter sama dengan G. Di sini tersaring ID pasien dengan nama pasien Gisela, alamat pasien Jalan Nagoya nomor 12 Jakarta, jenis kelamin perempuan. Sekarang giliran yang right-nya. Select bintang from pasien where right nama pasien, koma 2 sama dengan IH. Jadi cari data di tabel pasien di mana teksnya diambil dari kanan sebanyak 2 karakter yang memenuhi karakter IH. Di sini tersaring ID pasien 4, nama pasien Ningsih, alamat pasien Jalan Wijaya nomor 20 Garut, jenis kelamin P. Untuk kali ini kita akan mencoba yang mid. Select bintang from pasien where mid nama pasien, koma 3, koma 2 sama dengan C. Maksudnya cari data di tabel pasien di mana teksnya ngambil dari tengah di karakter ketiga sebanyak 2 karakter yang memenuhi karakter ini, SE. Enter. Yang tersaring adalah ID pasien 3, nama pasien Gisela, alamat pasien Jalan Nagoya nomor 12 Jakarta, jenis kelamin P. Bedanya yaitu kalau misalkan left kan ngambilnya dari kiri dulu, yaitu GI. Kalau yang mid ngambil tengah mulai dari karakter ketiga yaitu SE. Kemudian fungsi select between. Select bintang from pasien where ID pasien between 3 dan 5. Jadi yang ditampilkan hanya ID pasien 3 sampai 5. Kita coba yang lainnya. Between 1 and 4. Jadi yang ditampilkan hanya 1 sampai 4, yang 5-nya nggak ditampilkan. Kemudian fungsi select where like, yaitu menyaring data di mana fieldnya mengandung kata tertentu. Yaitu select bintang from pasien where alamat pasien like tanda kutip persen Bandung. Jadi maksudnya adalah cari data di tabel pasien di mana alamat pasien mengandung kata Bandung. Nah, di sini tersaring ID pasien 1, 2, dan 5 yang alamat pasiennya mengandung kata Bandung. Kemudian fungsi order by, yaitu mengurutkan data baik dari terkecil hingga terbesar ataupun terbesar hingga terkecil. Di sini select bintang from pasien order by ID pasien dash, artinya tampilkan data dari tabel pasien diurutkan berdasarkan ID pasien secara descending atau dari terbesar hingga terkecil. Jadi di sini terlihat ID pasiennya dimulai dari 5 dulu. Yang terakhir adalah 1. Kalau secara ascending, 1 dulu, baru 5. Select bintang from pasien, order by nama pasien, artinya tampilkan data dari tabel pasien, diurutkan berdasarkan nama pasien, dari terkecil hingga terbesar atau ascending. Nah, sesuai nama pasien, dimulai dari 0, Fajar, Gisela, Ningsih, dan terakhir Ridwan. Selanjutnya yaitu fungsi group by, yaitu fungsi yang memungkinkan data dihilangkan sebagian apabila field tertentu sama. Select bintang from pasien group by jenis kelamin. Jadi yang muncul di sini hanya ID pasien 1 dan 3. Jadi yang muncul adalah jenis kelamin laki-laki hanya Fajar, dan yang muncul jenis kelamin perempuan hanya ID pasien 3 Gisela. Kemudian select join, yaitu fungsi menggabungkan data dari tabel 1 dengan tabel 2. Sebelumnya saya akan mengisi dulu data untuk tabel pasien dokter. Oke, ada error. Kurang underscore ternyata.
Nah, ini untuk isi data select bintang from pasien dokter. Di sini ID 12345 dengan waktu periksa sekian dan resep yang tertera. Jadi di sini akan dilakukan fungsi join table. Perintahnya adalah seperti ini. Nah, untuk hasil join table tampilannya akan seperti ini, nama pasien, kemudian waktu periksa, resep, dan nama dokter. Kemudian setelah ini ada join table bersyarat, yaitu untuk menyaring dokter tertentu. Select P nama pasien, PD waktu periksa, PD resep, nama dokter. Ini mirip sama join table yang sebelumnya, tapi kali ini ditambahkan where ID dokter sama dengan 1. Jadi di sini yang tersaring datanya hanya nama dokter Ajat dengan ID dokter sama dengan 1. Yang diperiksa sama dokter Ajat, nama pasiennya Fajar dan 0. Kemudian fungsi update yaitu mengubah data di field tertentu atau istilah mudahnya edit data. Update pasien, set nama pasien sama dengan Ningning, where ID pasien sama dengan 4. Jadi maksudnya adalah update tabel pasien, set nama pasien sama dengan Ningning, di mana ID pasien sama dengan 4. Kemudian select from pasien untuk membuktikan apakah datanya sudah berubah. Oke, di sini ID pasien 4 awalnya Ningsih, nama pasiennya sudah diubah menjadi Ningning. Terakhir yaitu fungsi delete, yaitu menghapus data. Delete from pasien where ID pasien sama dengan 5. Artinya hapus dari tabel pasien di mana ID pasien sama dengan 5. Untuk membuktikannya select bintang from pasien. Dengan demikian ID pasien 5 sudah dihapus dari database ini. Demikian video praktikum tugas 2 dari saya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.